Pengecekan alternator itu masih bekerja dengan baik atau berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan. Itu ada 3 cara, guys. Cara yang pertama itu kita mengecek kemagnetan yang ada pada alternator ya, guys. Dan cara yang kedua itu kita melepas negatif aki baterai ya, guys, untuk mengecek pengisian alternator itu masih bekerja atau mengalami kerusakan. Dan cara yang ketiga itu kita menggunakan alat ukur ya, guys, multitester atau yang disebut dengan avometer ya. Nah, ini fungsinya agar supaya kita melihat tegangan yang dihasilkan oleh baterai saat pengisian alternator ya, guys. Oke, kita bahas satu persatu ya, guys. Kita bahas tentang kemagnetan pada alternator ya, dengan cara kita menyediakan sebuah besi atau menyediakan sebuah obeng yang fungsinya ini kita tempelkan di alternator. Apabila terjadi kemagnetan saat kita kunci kontak on, di dalam alternator itu terjadi kemagnetan, itu menandakan alternator itu berfungsi dengan baik ya dalam pengisian ke aki. Dan sebaliknya, apabila tidak terjadi kemagnetan pada alternator saat kita menempelkan besi ke puli alternator, itu menandakan alternatornya itu mengalami kerusakannya, guys. Oke, kita coba praktekkan langsung ya. Kontak on dulu mesinnya, guys. Mesinnya kita kontak on ya, guys. Nah, setelah mesinnya di on kan, kita ke ruang mesin. Setelah kunci kontak berada dalam posisi on, kita tampalkan besi atau obeng ke puli alternator. Nah, dan di sini saya rasakan adanya tarik menarik atau adanya daya magnet di sini ya, yang mengakibatkan busi ini dengan alternator ini seperti ada daya tarik ya, guys, kemagnetan di sini. Itu menandakan alternator kita ini atau komponen dalam alternator kita ini bekerja dengan normal ya, guys. Dan apabila tidak terjadi kemagnetan di sini, maka dipastikan alternator kita itu bermasalah ya, guys. Komponen dalam alternator ini tidak bekerja dengan baik ya, guys. Oke, untuk memperjelas maksud kita menempelkan alternator busi ke puli alternator, di sini saya untuk memperjelas saya membuat gambar ya, guys. Oke, saya di sini saya akan menjelaskan maksud dari gambar ini. Di sini saya telah menggambar, di sini ada sebuah baterai, kunci kontak on off ya, dan alternatornya ya, guys. Yang kita ketahui dalam alternator itu terdapat sebuah komponen yang namanya itu rotor ya, guys. Rotor itu adalah sebuah terdapat sebuah kumparan ya, guys. Di dalam rotor terdapat sebuah kumparan yang bisa dialiri tegangan listrik ya, guys. Dari tegangan listrik dari plus baterai ke terminal plus, kemudian menuju ke minus aki. Dan di sini ada medan magnet ya, atau ada magnet yang mengelilingi kumparan ini ya, guys. Nah, di sini ada magnet yang mengelilingi kumparan rotor ini, guys. Bisa dimengerti ya, guys. Oke. Setelah kita kunci kontak on, otomatis kan aliran listrik dari plus baterai akan mengalir menuju ke terminal plus dari rotor ya, kumparan. Kemudian di sini ada brush ya. Brush ini fungsinya untuk mengalirkan listrik menuju ke kumparan rotor ya, guys. Nah, setelah aliran listrik menuju kumparan di sini, apabila teraliri tegangan listrik, maka di sini akan terjadi medan magnet, guys. Magnet di sini yang mengelilingi kumparan ini akan terjadi medan magnet, guys. Nah, jadi syarat terjadi medan magnet di sini karena ada aliran listrik yang mengalir dari plus baterai ke kumparan, melewati kumparan menuju ke minus aki ya, guys. Jadi kesimpulannya apabila pada kunci kontak on dan di sini terjadi daya tarik atau terjadi medan magnet, menandakan alternator atau komponen dalam alternator atau kumparan yang dalam alternator ini bisa terhubung dengan baik dan bisa dialiri tegangan listrik. Dan maka sebaliknya, apabila di sini tidak terjadi kemagnetan, itu menandakan terjadinya kerusakan pada kumparan rotor ya, guys. Bisa jadi kumparannya itu mengalami putus atau mengalami hangus terbakar ya, guys.
Begitu, mudah-mudahan dimengerti ya guys. Kalau ada teman-teman yang mau belajar tentang alternator lain lebih lengkap lagi, bisa Google, search ke Google ya. Kali sini saya cuma menggambarkan sedikit cara kerja ya alternator ya guys. Oke, seperti itu ya, semoga bisa dimengerti. Oke, setelah tahap pertama kita jelaskan, sekarang kita menuju ke tahap kedua ya guys. Tahap selanjutnya kita mengecek alternator itu bekerja dengan cara melepas minus akinya saat mobil dihidupkan. Kemudian kita lepas minus akinya. Apabila mobil itu mati saat kita melepas negatif baterai akinya, maka dipastikan alternatornya itu tidak bekerja ya guys. Dan apabila saat kita lepas negatif akinya dan mobilnya tetap hidup, itu menandakan alternator kita itu bekerja ya guys. Oke, kita simulatorkan ini alternatornya ini tidak bekerja ya guys, dengan cara kita mencopot untuk konektor alternatornya ya guys, konektor pengisian alternatornya guys. Kemudian kita hidupkan mesin dan kita copot akinya, apa yang akan terjadi ya guys. Oke, kita coba hidupkan mesinnya. Oke, mesin dihidupkan. Setelah kondisi mesin hidup, kemudian kita lepas minus akinya, apa yang akan terjadi? Sebelumnya kita telah mencopot atau mensimulasikan alternator ini tidak bekerja ya guys, melakukan pengisian ke akinya. Oke, kita copot, apa yang akan terjadi ya? Nah, di sini mobilnya itu mati ya guys. Berarti menandakan alternator kita ini tidak bekerja, karena memang kita simulasikan tadi alternatornya ini rusak ya guys, dengan cara kita mencopot konektor alternatornya guys. Nah, coba kita pasang kembali guys, kemudian kita hidupkan mesin dan copot negatif akinya, apa yang akan terjadi? Oke, kita pasang dulu guys. Oke, setelah kita memasang kembali ya guys konektor untuk alternatornya, kemudian kita pasang kembali untuk terminal negatifnya, kemudian kita hidupkan mesinnya. Apa yang akan terjadi setelah kita memasang atau mengembalikan kembali alternator itu bekerja dengan normal ya, dengan cara memasang konektornya? Apa yang akan terjadi apabila kita melepas akinya? Oke, kita hidupkan mesinnya dulu guys. Oke, mesinnya hidup. Setelah itu kita lepas minus akinya. Nah, di sini mobil tetap hidup ya guys. Itu berarti menandakan alternator kita ini bekerja. Karena tadi kan kita mensimulasi alternator itu mengalami kerusakan. Sekarang kita kembalikan ke normal dan kita pasang soketnya, dan kembali alternator itu bekerja dengan normal, melakukan pengisian di baterai. Begitu ya guys. Semoga bisa dimengerti. Langkah kedua itu dengan mencopot baterai akinya untuk mengetahui apakah alternator kita itu bekerja atau berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan ya guys. Kita pasang kembali untuk terminal akinya guys. Oke, jangan lupa untuk dikencangkan. Oke. Setelah tahap 2 kita sudah menjelaskannya, kita sekarang menuju ke tahap ketiga ya guys, dengan menggunakan alat ini ya guys, multitester, untuk mengetahui tegangan yang masuk untuk mengukur tegangan yang pada baterai pada saat kondisi mobil dihidupkan atau saat kondisi standby tanpa dihidupkan mesinnya guys. Oke, untuk kita tes dulu ya untuk pada saat kondisi mesin dimatiin ya guys. Oke.
sudah dimatikan dan kita ukur ya tegangan listriknya berapa ya, tegangan baterainya berapa ya guys. Oke, kita konekkan dulu, kemudian kita putar selektornya ke 20 volt ya guys. Putar selektornya di 20 volt karena kan tegangan baterai kan hanya 12 volt ya guys. Oke, kita ukur tegangannya berapa guys. Oh sorry, kurang terkonek dengan baik guys, atau kita agak susah ya guys karena buat video sendiri ya guys. Nah, apakah bisa terbaca? Nah, di sini terbaca 13,2 ya guys. Ini menandakan baterai kita ini normal ya, tegangan yang ada di dalam baterai ini full. Nah, coba kita hidupkan mesin dan kita ukur tegangan yang ada dalam baterai ya guys. Apabila mobil mesin dihidupkan, tegangan yang terbaca dalam baterai ini tegangannya harus naik dari sebelum tadi kita mengecek standby ya guys. Tegangannya itu harus naik dari 13 volt yang tadi yang kita ketahui kan, tadi kan 13 volt, harus naik ke minimal ke 14 volt ya guys. Kalau seandainya tidak naik, tetap kita tes dalam kondisi mesin hidup dan terbaca 13 volt seperti tanpa dihidupkan mesin tadi ya, standby, berarti menandakan alternator kita itu tidak bekerja ya guys. Dan apabila terbaca naik, tegangannya naik, berarti menandakan alternator kita itu bekerja dengan baik ya guys, atau alternator itu melakukan pengisian dengan baik guys. Oke, kita tes. Nah, di sini terbaca 14,4 ya. Yang artinya ada kenaikan ya guys dari yang tadi standby dengan dihidupkan mesin dan terbaca 14,4 volt, berarti menunjukkan dinamo strom kita itu mengalami atau maksudnya dinamo start itu melakukan pengisian ya ke baterai guys. Berarti dipastikan alternator kita itu bekerja dalam keadaan normal ya guys. Oke, seperti itulah ya cara ya guys, langkah-langkah kita mengetahui apakah alternator kita itu bekerja dengan baik atau mengalami kerusakan ya guys. Mungkin sekian dulu ya video saya guys, semoga bisa bermanfaat atau bisa mengedukasi teman-teman apabila menemukan permasalahan seperti alternator itu tidak melakukan pengisian ke baterai dan mengakibatkan baterai itu selalu drop ya. Semoga bermanfaat ya guys.